Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, semua sehat ya. Kita bertemu lagi ya di mata kuliah perpajakan ini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian pajak, dasar pajak itu apa saja. Nanti kita bahas bersama ya. Oke, nah pajak itu apa sih? Ya, pajak itu iuran rakyat. Ya, sifatnya apa? Sifatnya dipaksa. Tidak adanya kontraprestasi dipungut oleh negara dan diperuntukkan bagi pengeluaran negara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ya poin-poinnya yang terpenting, fungsi pajak untuk budget, kemudian pemungutan lain sebagai retribusi, sumbangan, kemudian hukum pajak secara material, formil, kedudukan hukum pajak, ya, adanya pajak perdata. Asas pemungutannya bagaimana? Asas pemungutannya domisili, ya, cara pemungutan pajaknya ya secara nyata. Tarif pajak sifatnya proporsional. Kemudian hapus utang pajak ya. Hapus utang pajak di sini ya adanya kompensasi. Ya, adanya nanti pembayaran, kompensasinya bagaimana seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu setiap warga negara ya kita diwajibkan mempunyai NPWP, nomor pokok wajib pajak ya. Gunanya untuk apa? Sebagai identitas wajib pajak seperti itu. Nah, fungsi NPWP untuk apa sih ya? Ketika Anda mempunyai NPWP, Anda sudah mempunyai identitas di kantor pajak ya, karena itu sangat penting sekali ya. Kemudian cara mendapatkan NPWP dari mana? Dari kantor Dirjen Pajak yang terdekat dari tempat lokasi Anda. Seperti itu. Oke? Nah, di sini ada fungsi SPT ya, surat pemberitahuan. Kemudian ada fungsi dari SKP, surat ketetapan pajak ya. Kemudian ada fungsi STP. Nah, di sini ada beberapa definisi ya. SPT, surat untuk pelaporan perhitungannya bagaimana ya, pembayaran pajak terutangnya seperti apa ya. Kemudian SKP, surat keterangan ya, surat keterangan pajak. Di situ berupa SKPKB, SKPKBT, di situ seperti itu. Nah, di sini untuk surat keterangan tersebut yang satu yaitu surat tarif pajak untuk menagih pajak dan sanksi administrasinya itu bagaimana. Nah, di situ ada fungsinya masing-masing juga ya untuk pelaporan pajaknya seperti itu. Nah, syarat pemungutan pajak sifatnya yaitu adil, dasarnya yaitu sesuai dengan undang-undang ya, tidak mengganggu perekonomian ya secara ekonomis, adanya efisien dan sederhana. Nah, ada teori yang mendukung pemungutan pajak ya, di sini ada teori asuransi, sifatnya apa sih? Sifatnya yaitu melindungi. Kemudian teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Nah, pengertian dan kedudukan hukum pajak. Pemungutan pajak di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23. Hukum pajak yaitu dari hukum publik, ya, hukum tata negara, hukum pidana, nah, kemudian hukum administrasi, seperti itu. Asas dan cara pemungutan pajak, ya. Pajak yaitu dibagi dari golongannya, sifatnya, kemudian lembaga pemungutnya. Golongannya yaitu pajak langsung dan tidak langsung, ya. Sifatnya apa? Pajak subjektif dan objektif. Kemudian lembaga pemungutannya apa? Nah, pusat atau daerah. Pajak itu kan ada yang dipungut oleh pusat dan daerah. Yang daerah itu seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, ya. Kemudian yang pajak pusat seperti pajak penghasilan, ya, Anda bekerja memperoleh penghasilan yaitu masuknya ke pajak pusat. Nah, kewajiban pembukuan ya, itikat baik ya, mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya. Taat asasnya, pengakuan penghasilannya bagaimana ya, seperti itu. Kemudian syaratnya dilakukan di Indonesia. Aturan perpajakan ini ya, kita belajar perpajakan ini
aturannya hanya berlaku di Indonesia saja. Ketika Anda berada di luar negeri, aturannya sudah berubah lagi, sudah beda lagi. Seperti itu. Nah, tata cara pemungutan pajak, ya, stelsel nyata, ya, secara real, pajak itu dipungut secara real, ya. Kemudian stelsel anggapan, ya, pemungutan di awal tahun dengan berdasarkan nilai pajak tahun yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu campuran, yaitu pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali pada akhir tahun nanti. Nah, ketika kita asas pemungutan pajak yang dilakukan yaitu ada 3, adanya asas domisili, ya, domisilinya dari mana, sumber pajaknya itu dari mana, kemudian asas kebangsaan, kebangsaannya dari mana, ya, kita ikutnya di Indonesia. Nah, sistem pemungutannya yaitu ada 3 juga, official assessment system, di mana sistem pemungutan oleh pemerintah, kemudian self-assessment system yang kedua, yaitu sistem pemungutan oleh wajib pajak sendiri, ya, WP itu sendiri, kemudian withholding system, sistem pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Nah, tarif pajaknya terdiri dari 4 tarif di sini, ya. Tarif sebanding, yaitu PPN tarifnya sebesar 10%, kemudian yang kedua, tarif tetap, seperti biaya materai, tarif progresif, di mana tarif semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar juga. Ya. Di situ diatur seperti pasal 17 ya, Undang-Undang tahun 2000. Nah, selanjutnya yaitu adanya tarif degresif. Kemudian timbul dan hapusnya hutang pajak. Ketika timbulnya hutang pajak itu disebutkan ada 2, ya, secara formil dan secara material. Secara formil itu apa? Timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Secara material timbul utang pajak karena undang-undang, ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai sanksi perpajakan, ya. Di sini sanksi perpajakan adanya bunga, ya, dikenakan bunga juga. Kemudian sanksi perpajakan kenaikan, ya. Dikatakan kenaikan sanksi perpajakan itu tergantung dengan tarifnya. Di situ adanya kenaikan, aturannya berubah, ya. Biasanya itu tarifnya selalu naik, ya. Kemudian adanya denda. Ketika terjadi adanya kesalahan, ya, Anda harus kena sanksi, ya. Anda itu dipungut denda, biasanya secara perdata atau pidana, ya. Di sini denda, sanksi, pidana. Biasanya bisa di perdata dulu, ya. Permasalahannya bisa diselesaikan atau tidak. Ketika permasalahannya itu terlalu rumit atau kompleks, biasanya lanjut sampai ke sanksi pidana. Oke, sampai di sini ya untuk materi hari ini. Kita lanjut kembali untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman semua untuk perhatiannya ya tentang materi kita hari ini. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.